Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Syariah. Anggota kelompok 8 yaitu terdiri dari saya, Diki Darmawan, Rofit Rama Rosali, Derby Vinasti, dan Narwanto. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami. Apa arti syariat? Yaitu secara bahasa berasal dari kata syara, yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dari kata asyir dan asyir, yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada habis-habisnya, sehingga orang membutuhkan tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan pada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Tujuan yang pertama, menegakkan kemaslahatan. Setiap orang yang belajar dan melaksanakan syariat Islam akan merasakan bahwa hukum-hukum yang tertuang di dalam syariat Islam itu berorientasi memelihara kemaslahatan para mukallaf, menolak kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Yang kedua, memusnahkan kemaslahatan. Di samping bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, Islam juga mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya. Sebagai muslimin yang menganggap kemaslahatan sebagai dalil syara yang berdiri sendiri, berpegang pada hadis, tidak boleh membinasakan diri dan saling membinasakan. Yang ketiga, menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Setiap manusia harus menjaga 6 hak asasinya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan harga diri. Hak asasi tersebut bersifat doruri atau primer. Kemaslahatan harus didahulukan dan diutamakan dalam pemeliharaannya. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut mewajibkan dikenakan had atau hukuman bagi pelakunya dan sanksi yang bersifat duniawi. Yang keempat, menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan. Tujuan pokok syariat Islam adalah menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai kemasyarakatan yang mulia dan luhur. Nilai-nilai tersebut adalah keadilan, ukhuwah, solidaritas, kemuliaan, kebebasan. Keadilan adalah tujuan risalah samawi. Islam juga melarang manusia berbuat zalim, mengutamakan ukhuwah, menolong si lemah. Islam juga melarang manusia berbuat zalim kepada binatang dan makhluk lain. Karakteristik syariat Islam yang pertama bersifat robbaniyah dan diniyah. Sifatnya yang robbaniyah itu seseorang muslim tidak boleh memilih dan menerapkan hukum atau aturan lain, baik sebagai rakyat biasa ataupun penguasa. Seorang muslim meyakini kebenaran syariat sebagai hukum yang paling adil, paling sempurna, dan dapat menghasilkan kebaikan dan menghilangkan kemafsadatan. Yang kedua, penghormatan dan ketaatan kepada hukum, ijtihad, dan peraturan negara. Ketaatan muslim
tidak kepada syariat yang dinaskan saja, tetapi harus kepada hukum ijtihad dan peraturan negara yang telah dibuat oleh pemerintah atau pemimpin. Yang ketiga, membentuk akhlak dan moral. Tujuan syariat di samping memelihara kelanggengan masyarakat, kerapian, hubungan, masyarakat yang merealisasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat, mengangkat derajat manusia yang luhur, serta memelihara nilai-nilai akhlak. Yang ketiga, syariat Islam realistis. Syariat Islam diturunkan bagi manusia sesuai dengan kejadian yang Allah ciptakan dengan fisik yang berasal dari tanah dan roh yang berasal dari langit. Al-Quran menetapkan pidana bagi pelanggar batas sesuai dengan kapasitas perbuatannya. Al-Quran menetapkan konsep keadilan dan memberi peluang manusia mencapai tahap ihsan. Yang kelima, bersifat humanistik. Syariat diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat humanistiknya, dan menjaga dari sifat-sifat kebinatangan. Manusia tak hanya perlu fisik, tetapi juga roh yang menempati jiwa manusia. Roh perlu diisi dengan ketauhidan dan ketaatan ataupun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, penerapan hukum Islam secara bertahap dan berproses. Syariat Islam diterapkan secara bertahap dan berproses, baik berupa kewajiban atau pengharaman. Perintah sholat, puasa, zakat dilakukan secara berproses dan bertahap. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ruang lingkup, yaitu ruang lingkup terdiri dari dua bagian besar, yaitu ibadah mahdoh, ibadah khas, atau yang sering disebut juga ibadah khusus, yaitu terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, maupun haji. Sedangkan ibadah ghair mahdoh atau ibadah am atau ibadah umum, juga disebut juga ibadah muamalah, itu terdiri antara manusia dengan manusia, manusia itu dengan dirinya sendiri, maupun manusia dengan makhluk yang lain yang ada di sekitar kita. Ada beberapa yang terdiri dari ibadah mahdoh. Yang pertama ada toharoh. Pengertian toharoh yaitu bersuci atau aninajasa, menurut istilah dengan menghilangkan, membersihkan hadas dan najis. Ada beberapa objek toharoh, yaitu yang pertama ada najis. Najis adalah suatu yang tidak boleh terbawa saat sholat, baik badan, pakaian, maupun tempat sholat. Yang menyebabkan najis ada beberapa, yaitu air kencing, kotoran manusia, darah haid, darah nifas, maupun madzi. Sedangkan hadas itu adalah sesuatu yang membatalkan wudhu, mandi, maupun tayamum. Ada dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil terdiri atas kencing, kentut, buangan zat, maupun keluarnya madzi. Sedangkan hadas besar itu penyebabnya ada haid, nifas, jima, atau keluarnya air mani. Ada juga beberapa alat untuk bersuci, antara lain adalah air, di mana air yang suci itu yaitu air yang tidak mengalami perubahan warna, rasa, maupun baunya. Sedangkan tanah dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Selain tanah juga ada beberapa barang yang berbentuk padat, seperti tisu, batu, maupun kayu. Selanjutnya ada beberapa cara toharoh. Yang pertama adalah wudhu. Wudhu dibagi menjadi dua bagian kembali, antara lain pekerjaan-pekerjaan yang wajib dalam wudhu dan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dalam wudhu. Pekerjaan yang wajib yaitu antara lain kita mengusap anggota
tertentu seperti mencuci muka, mencuci tangan sampai sikut, mencuci kaki sampai mata kaki, mengusap kepala, dan sebagainya. Dan yang kedua, pekerjaan yang sunnah dalam wudhu antara lain membaca basmalah pada permulaan wudhu, mendahulukan yang kanan, mencuci tangan sampai pergelangan tangan, berkumur-kumur, menghirup air dengan hidung, menyela di antara jari-jari kaki, menyela janggut, dan menggosok gigi maupun membaca doa setelah wudhu. Dan berikutnya ada ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum, yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ditinjau dari aspek hukum, muamalah terdiri atas hal-hal berikut ini. Yang pertama, al-qanunul khas atau hukum perdata, meliputi 1. Bai atau perdagangan atau jual beli, 2. Munakaha atau perkawinan, 3. Waratsa atau warisan, 4. Bank, 5. Salam atau pesanan. Berikutnya al-qanunul am atau hukum publik, meliputi 1. Jinayah, 2. khilafah, 3. jihad, 4. hukum tata usaha negara, 5. hukum antar golongan. Berikutnya hubungan antara manusia dengan kehidupannya, yaitu 1. makanan, 2. minuman, 3. pakaian, 4. rezeki. Lalu hubungan antara manusia dengan alam sekitar atau alam semesta terdiri atas 1. perintah untuk mengadakan penelitian dan pemikiran tentang keadaan alam sekitar. 2. seruan pemanfaatan kekayaan alam semesta untuk kesejahteraan hidupnya. 3. larangan mengganggu, merusak, membinasakan alam semesta tanpa alasan yang dibenarkan agama. Dalam pelaksanaannya, muamalah sebagaimana hukum Allah syariah menerapkan prinsip-prinsip berikut ini. 1. Tidak memberatkan. 2. Sangat sedikit membebani kewajiban. 3. Syariah datang secara berangsur-angsur. Berikutnya munakaha atau perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketentraman, kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat naluri manusia sesuai petunjuk agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia lahir dan batin. Tujuan perkawinan adalah sebagai berikut. 1. Untuk kelangsungan keturunan. 2. Memenuhi hajat naluri manusia. 3. Memenuhi perintah dan ajaran agama. 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. 5. Membangun rumah tangga bahagia. Berikutnya prinsip memilih jodoh. 1. Memilih calon istri. 2. Memilih calon suami dengan syarat sebagai berakhlak mulia, baik keturunan, tidak zalim, tidak fasik, bukan ahli bidah atau bukan mabuk, tidak jahat, dan sedikit berbuat dosa. Yang ketiga, meminang adalah laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi cara meminang seperti yang berlaku di masyarakat. Lalu rukun atau unsur-unsur syarat pernikahan. Yang berikutnya rukun atau unsur-unsur dan syarat pernikahan. Berikutnya rukun atau unsur-unsur dan syarat pernikahan. Rukun nikah pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi unsur-unsur berikut. A. Calon pengantin laki-laki dan wanita, boleh atau diwakilkan. B. Wali pihak calon pengantin wanita. C. 2 orang saksi. D. Akad nikah atau ijab kabul nikah. E. Di satu tempat atau satu ruangan. Yang kedua, syarat nikah. Calon pengantin pria. Wali yang boleh menjadi wali asli. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mawaris atau kewarisan adalah
hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atas harta seseorang setelah dia meninggal dunia kepada ahli waris. Faktor-faktor penyebab mewaris adalah 1. Kekeluargaan atau hubungan darah, yaitu hubungan orang tua, anak, saudara, kakek, cucu, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkawinan. Karena perkawinan akan terjadi mewaris antara suami dengan istri. Yang ketiga, hubungan Islam. Dan yang keempat, dengan cara memerdekakan dari perbudakan. Selanjutnya, beberapa istilah yang berkenaan dengan warisan, yaitu hukum warisan. Adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan pemilik harta peninggalan atau tirkah. Pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. 2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Yang ketiga, ahli waris, yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Yang keempat, harta peninggalan. Yang kelima, ada harta warisan. Yang keenam, ada wasiat. Yang ketujuh, ada hibah. Yang kedelapan, ada anak angkat. Dan yang kesembilan, ada baitul mal, yaitu balai harta keagamaan. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa hak yang berkenaan dengan harta warisan, yaitu 1. Zakat dan sewanya. Harta peninggalan apabila belum dikeluarkan zakatnya sebelum dibagikan kepada ahli waris harus dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, biaya untuk mengurus mayat dengan seperti harga kafan, upah, menggali tanah kubur, dan sebagainya. Yang keempat, selanjutnya kita akan membahas beberapa hak yang berkenaan dengan harta warisan, yaitu yang pertama, zakat dan sewanya. Yang dimaksud dengan zakat dan sewanya yaitu biaya yang dikeluarkan zakatnya sebelum dibagikan kepada para ahli waris. Harus dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, biaya untuk mengurus mayat seperti harga kafan, upah, menggali tanah kubur, dan sebagainya. Yang ketiga, hutang. Yaitu kalau si mayat meninggalkan hutang itu hendaklah dibayarkan dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli warisnya. Kemudian yang keempat, wasiat. Yaitu kalau si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dan sepertiga harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dari jumlah harta-harta peninggalan sebelum dibagi untuk ahli warisnya. Kemudian yang kelima, itu terdapat hibah. Selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris, yaitu 1. Mengurus menyelesaikan pemakaman, 2. Melunasi hutang-hutang, 3. Menyelesaikan wasiat. Kemudian membagi harta warisan, yaitu berdasarkan dari ahli waris. Kemudian kita membahas sebab-sebab tidak mendapatkan harta waris, yaitu 1. Nenek terhalang sebab ada ibu. Yang kedua, saudara seibu, yaitu terhalang sebab ada anak, bapak, atau datuk. Yang ketiga, saudara sebapak, sebab terhalang bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki. Dan yang keempat, saudara seibu sampai sebapak, sebab ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.